Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muhammad Faisal, MSAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2 pada program studi akuntansi Universitas Syarsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Akmal Murtado, kelas akuntansi A, NPM saya 1212020030. Saya dari kelas akuntansi A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sebagai tugas yang topik ke-10 tentang uji multikolonialitas data sekunder. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu data sekunder. Jadi, data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Jadi, data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu. Jadi, dia secara yang tidak langsung. Berarti, istilahnya sudah tangan kedua gitu. Lanjut, kita ke pengertian uji multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas. Di sini kita ada definisinya. Uji multikolonialitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat kolerasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan tolerance dan varian inflated factor. Jadi kita nanti mengujinya menggunakan, jadi kita melihat pada tabel yang koefisien. Nah, terutama kita melihat yang pada bagian tolerance dan FIF ini. Nah, menurut Ghazali tahun 2016, tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai FIF yang tinggi. Asumsi tolerance dan variance inflation factor atau FIF dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, yang nomor 1, jika FIF lebih besar daripada 10 dan nilai tolerance lebih kecil daripada 0,10, maka terjadi multikolonialitas. Yang kedua, jika FIF lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar daripada 0,10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Jadi, intinya kita hanya mengambil dua asumsi ini buat jadi bahan praktiknya. Nah, lanjut saya akan langsung mulai mempraktikannya dengan menggunakan data sekunder. Oke, di sini saya sudah mempunyai data sekunder yang saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, berarti data-data di sini merupakan data sekunder karena dia secara tidak langsung. Lanjut, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan memindahkan. Kita klik file, kita klik open, lalu kita klik data. Setelah kita klik data, kita akan mencari pada bagian untuk mengganti file ini menjadi Excel. Lalu kita ganti menjadi download. Setelah kita ganti menjadi download, kita akan cari data sekunder. Nah, ini. Jadi kita buka. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita klik OK. Aplikasi SPSS-nya sedang memproses pemindahan data. Nah, sudah terpindah. Kita pertama klik variable view, kita ganti desimalnya menjadi 0 agar mempermudah kita dalam memahami dalam uji multikolonialitas. Setelah itu, nah, kita akan menguji multikolonialitas dengan menggunakan FIF dan tolerance. Lanjut, kita klik analyze. Yang pertama, kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita pilih regression. Setelah kita pilih regression, kita pilih linear. Setelah kita pilih linear, kita akan memindahkan dependen dan independennya. Nah, untuk kita memindahkan datanya, untuk yang keuntungan, kita masukkan ke dalam dependen. Untuk yang aset dan harga saham, kita masukkan ke
independen. Lanjut kita klik yang statistik. Jadi buat dependennya ada keuntungan, independennya ada aset dan harga saham. Lanjut kita klik statistik. Setelah kita klik statistik, kita klik covariance matrix dan collinearity diagnosis. Nah, kita klik OK. Kita klik continue terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik continue, kita lanjut ke bagian plot. Kita pilih. Nah, buat yang Y dan X, nah terutama kita akan memasukkan yang Y terlebih dahulu. Yang Y kita masukkan yang namanya Spreadsheet. Spreadsheet kita masukkan ke Y, dan Jepret kita masukkan ke X. Jepret pada ini, Jepret. Nah, setelah itu kita klik continue. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, buat menguji apakah dia multi-call atau tidak, kita melihat tadi dalam bagian koefisien, terutama kita melihat di collinearity dan statistik. Jadi kita buat menguji apakah dia multi-call atau tidak, kita melihat pada bagian toleran dan FVF. Nah, sebelum itu kita balik ke materi yang sebelumnya. Jadi di sini, jika FVF lebih besar daripada 10 dan nilai toleransi lebih kecil daripada 0,1, maka terjadi multikoloritas. Nah, yang kedua, kalau misalnya FVF lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, maka tidak terjadi multikoloritas. Nah, lanjut kita ke analisis bagian ini. Nah, kita melihat di sini bahwa nilai FVF-nya itu, jadi kita lihat di sini bahwa kita lihat yang pernyataan yang kedua. Jika FVF lebih besar, jika FVF lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1, maka tidak terjadi multikoloritas. Kita lihat pada bagian ini bahwa di sini dia yang nilai FVF-nya lebih kecil daripada 10. Nah, di sini kan dia lebih kecil daripada 10 nilai FVF-nya. Nah, terus kita lihat nilai toleransinya lebih besar daripada 10, 0,1, 0,10, maksudnya 0,1 gitu. Nah, di sini kan 0,5. Berarti dia tidak terjadi multikoloritas karena nilai FVF-nya itu tidak ada yang lebih dari 10 dan nilai toleransinya itu tidak ada yang di bawah 0,1. Makanya data ini disebutnya atau dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikoloritas karena FVF-nya tidak ada yang di atas 10 dan nilai toleransinya di bawah 0,1 seperti pernyataan di nomor 2. Nah, jadi seperti itu buat menguji multikoloritas pada data sekunder. Data sekunder tadi kita sudah membahasnya yang ini. Nah, jadi untuk video kali ini hanya membahas tentang uji multikoloritas, terutama kita akan membahas yang toleran dan FVF yang tadi. Oke, sudah di akhir ujung video. Saya cukupkan sampai di sini. Jikalau ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.